Halo guys, cara sederhana memilih HP yang baik adalah dengan cara memilih yang RAM-nya besar. Dengan begitu performanya bisa didongkrak supaya nggak gampang ngelag. Namun di sini STechIn punya rekomendasi HP yang nggak asal RAM besar aja, tapi aspek lainnya juga mumpuni supaya bisa lebih nyaman untuk kedepannya. Oleh karena itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP RAM 8GB termurah yang paling worth it dibeli saat ini. Yang pertama, Itel S23. HP dengan memori 8/256GB ini semakin kesini harganya makin murah. Menjadi HP termurah yang punya memori gede, HP ini juga punya refresh rate layar 90Hz untuk mempermulus pergeseran saat scrolling sosmed. Ukurannya sendiri 6,6 inci dengan panel IPS LCD resolusi HD+. Performanya juga cukup bagus berkat paduan chipset Unisoc T606 dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang berjenis UFS 2.2. Dengan paduan tersebut mainin game sekelas ML dan PUBG udah nyaman, bahkan main Genshin Impact pun bisa. Lalu untuk fotografi cuma ada satu kamera belakang beresolusi 50MP. Namun terdapat fitur Super Night Mode dan Mode Pro yang cukup jarang ada di HP entry level manapun. Dan menariknya lagi, sensor sidik jarinya juga udah ada di samping serta sudah disertai fitur kompas. Sementara untuk kekurangannya adalah charging yang masih lambat karena cuma 10 watt, tanpa gyroscope hardware dan juga gak punya NFC. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kedua, Redmi 12. Di saat HP lain di kelasnya masih berbodi plastik, HP ini udah berbalut kaca yang juga dilengkapi sertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Di bagian belakang juga ada kamera utama 50MP, ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Nah, buat kamu yang nyari kamera 0,5, HP ini bisa jadi pilihan karena merupakan salah satu HP termurah yang punya kamera tersebut. Layarnya berukuran 6,79 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan saat scroll TikTok serta udah terlindungi Gorilla Glass. Lalu untuk performanya ngandelin chipset MediaTek Helio G88 dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi. Dan internal 256GB yang juga bisa nambah pakai micro SD sampai 1TB. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih jaminan update Android 2 kali dan sistem keamanan 3 tahun. Sedangkan yang dinilai kurang darinya adalah jenis memorinya masih eMMC, speakernya masih mono, dan gak punya NFC juga. Link belinya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang ketiga, Infinix Hot 40i. HP rilisan Februari 2024 ini datang dengan performa bagus berkat chipset Unisoc T606. Adapun RAM-nya 8GB dan juga internal 256GB yang udah pakai UFS. HP hasil kolaborasi dengan Free Fire ini juga bisa mainin game tersebut dengan mulus lancar di sekitar 55-60 fps. Layar IPS luas 6,56 inci ini juga mulus dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90Hz serta touch sampling rate hingga 180Hz. Soal kameranya pun Hot 40i ada peningkatan, yang mana kamera utamanya 50MP ditemani kamera AI. Dan kamera selfie 32MP dengan Magic Ring ala Dynamic Island. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian daya cepat 18 watt. HP yang berjalan di Android 13 ini juga udah punya NFC sehingga punya kesan yang kekinian. Namun yang kurang darinya adalah gyroscope-nya bukan hardware dan speakernya masih mono. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keempat, Itel P55 NFC. HP rilisan Januari 2024 ini membawa performa tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB.
serta internal 256GB bertipe UFS yang punya kecepatan dan responsivitas tinggi dalam loading aplikasi maupun searching data. Chipsetnya sendiri pakai Unisoc T606 yang berjalan di Android 13. Layarnya IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusinya HD+. Ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi sehingga menambah kesan kekinian di samping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1 jutaan kecil. Sektor fotografi pun ada kamera utama 50MP yang bisa ngehasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30fps. Untuk baterainya 5000 mAh dan support fast charging 18W yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroscope-nya belum hardware dan tidak ada lensa ultra wide-nya. Berikut ini spesifikasi beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kelima, Redmi 13C dan Poco C65. Kita langsung bahas dua HP sekaligus karena keduanya punya spesifikasi yang sama persis. Hanya saja si Redmi tersedia di pasar online dan offline. Sedangkan si Poco cuma tersedia secara online dengan harga yang lebih murah 50.000. Keduanya pakai chipset MediaTek Helio G85 dan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM extended. Serta internal 256GB yang juga masih bisa diperluas pakai kartu SD hingga 1TB. Performa yang dihasilin udah bagus buat aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Main game seperti MLBB dan Up juga udah nyaman pakai HP ini. Layarnya IPS LCD 6,74 inci. Resolusinya HD+ dengan refresh rate 90Hz. Dan dilapisi Gorilla Glass serta punya sertifikasi TUV Low Blue Light untuk mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani dua lensa bonus. Menariknya, HP ini udah ada fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Sementara baterainya 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18W. Namun sayang charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10W aja. Jadi kalau kamu mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Tecno Spark 20. HP Tecno rilisan Januari 2024 ini datang dengan memori yang besar dan performa dapat diandalkan. Dengan harga 1 jutaan ini, kita bakal dapetin memori 8/256GB yang berpadu dengan chipset MediaTek Helio G85 yang udah terbukti lumayan kencang di kelasnya. Adapun fitur RAM expansion untuk nambah RAM 8GB lagi dan storage yang juga masih bisa diperluas sampai 1TB. Buat mainin PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth ultra dengan lancar di 40fps. Dan mainin MLBB bisa dapat grafis ultra frame rate high dengan lancar rata-rata 55fps. Asiknya lagi untuk speakernya udah stereo sehingga mainin game maupun nonton film bisa dapat suara yang bagus dan seimbang. Untuk dayanya ada baterai 5000 mAh dan disupport pengisian daya 18W yang bisa untuk ngecas 50%-an dalam waktu 41 menit aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini juga udah punya sertifikasi IP53 yang tandanya udah tahan debu dan percikan air. Namun yang kurang darinya adalah storage-nya masih eMMC, gyroscope belum hardware, dan tidak ada jaminan update software. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Itel RS4. HP rilisan April 2024 ini hadir dengan performa luar biasa di harga 1 jutaan. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB UFS 2.2.
Performa yang dihasilkan berhasil jadi salah satu yang terbaik di harga segini, main game lancar dan multitasking anti bikin bocil tantrum. Bahkan ada fitur pendukung lain yang nambahin kenyamanan saat main game, seperti adanya speaker stereo dan gyroscope hardware. Selain itu, layarnya juga mulus karena udah mendukung refresh rate 120Hz dengan lebar 6,6 inci. Lalu untuk dayanya sendiri pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt, yang mana dalam setengah jam bisa terisi 78%. Dan kalau sampai penuh cuma butuh 1 jam 15 menit. Kemudian kalau dari fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan tidak ada kamera ultra wide-nya. Lalu yang mesti diperhatikan lagi adalah mic-nya cuma ada satu sehingga rawan tertutup kalau lagi dipakai main game, dan belum ada kejelasan soal update OS-nya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 HP RAM 8GB termurah yang worth it untuk dibeli. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.